والخير عم الأنام بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يا مدينة منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا والخير عم الأنام بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام. Kalau menghormati itu sujud sama guru. Sedangkan sujud nggak boleh selain itu pemahaman aja. Kenapa kita nggak boleh cium tangan? Syirik. Kenapa? Mau kalau orang cium tangan berarti dia nunduk. Oh, nunduk berarti sujud. Ya kan belum tentu orang nunduk itu sujud. Dia nunduk itu menghormat, bukan apa? Bukan mengagungkan, bukan mengkultuskan. Jadi cara menghormati itu bisa beda-beda Kiai ya. Mungkin substansinya menghormat ya. Menghormat, jangan mengagungkan, mengkultuskan. Kita lanjut dengan kita dulu. Kalau masa baku mayul hati. Pasal ini, sebelum bab orang lain mengatakan wastalafa ashabuna fihi ala tariqain. Ini kata al-Imam Abu Ishaq Asyirati dalam kitab Muhadzab, istalafa ashabuna. Istalafa artinya berbeda-beda pendapat ashabuna, ulama kita fihi dalam masalah apa ya? Fihi dalam masalah yang mana itu pasun. Apa itu pasun kemarin? Wa in kanat zaujatu amatan aw diniyatan aw sawiratan yutau misluha. Ini masalahnya adalah apabila seorang punya istri amah, amah itu kan hamba bukan, atau ahlu kitab dunia, atau punya bini sogiroh yang yutau misluha. Sombong tapi udah bisa digauli. Ini apabila pada suaminya menuduh berzina, padahal istrinya itu apa tadi? Amah. Yang keduanya dunia atau sombong tahu Tuhan. Jadi menuduh berzina itu kan Allah mengatakan apa? Walladzina yamunal muhsanat. Ya. Muhsanat ini yang merdeka, istri yang merdeka. Ya.
istri merdeka, muhsanat yang merdeka, yang dewasa dituduh berzina. Nah, maka yang menuduh itu diterapkan hukuman kotak. Apa itu? Dicambuk 80 kali cambukan. Kalau yang menuduh itu tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Syaratnya itu yang dituduh istrinya merdeka, dewasa, awalnya itu merdeka, dewasa, dan bukan dunia. Nah, kalau yang dituduh itu istrinya amat, yang dituduh berzina itu dunia ahlul kitab, yang dituduh istrinya masih kecil, apakah yang menuduh itu didera 80 kali cambukan? Oh enggak, itu ditakdir. Nah, jadi hukumannya takdir, karena yang dapat hukuman kodam itu kalau yang dituduh itu siapa? Apa itu? Muhsanat merdeka. Nah, kemudian orang Islam bukan ahlul kitab, kemudian dewasa. Jadi yang nuduh, jadi suami, kalau yang suami yang nuduh berarti suami nggak diperlukan li'an gitu kan. Kalau li'an itu untuk membebaskan diri dari apa? Hukuman kodam. Li'an itu untuk membebaskan diri kodam. Sedangkan kodam ini nggak termasuk kodam. Ini takdir. Satu, kita pahami itu dulu. Yang kedua ini wa'in balatan zaujatahu. Apabila seorang suami menuduh istrinya, kemudian walau yulain, suami menuduh istrinya, tetapi suami tidak li'an. Berarti kan kalau suami menuduh istrinya istrinya dewasa, istrinya orang Islam, berarti kan istrinya yang baik berjam, suaminya menuduh yang baik dicambukkan. Ini suami tidak li'an, berarti istri suami dicambuk berapa kali? 80 kali cambukan. Kemudian kalau pada bijinan lagi romanti menjilok, kemudian si suami nuduh lagi istrinya berzina lagi. Setelah tadi yang pertama itu nuduh berzina dicambuk, dan dicambuk dia nggak dianggap. Kemudian suami menuduh lagi istrinya berzina. Alladzi romanti menjilok. Nah, yang kedua kalinya ini suaminya itu tidak di hukuman kodok, tetapi dinaksir. Yang kedua kalinya wala yulahinu lidal itajir. Nah, jadi tidaklah suami diperintah untuk li'an untuk membebaskan hukum takzir. Karena li'an itu hikmahnya untuk membebaskan dari hukuman hadul kodok, bukan hukuman takzir. Nah, itu masalahnya. Nah, baru sini wastalama ashabuna. Ini kalau kita mau mengkaji masalah harus dari awal dari. Jadi kata Imam Abu Ishaq Asy'ari, ulama kita beda-beda pendapat pada masalah ini. Masalah ini apa ini? Suami menuduh istrinya berzina. Nah, ini suami nggak li'an. Nah, dia itu sudah diterapkan hukuman kodok, dicambuk 80 karena dia nggak punya sanksi. Kemudian ini tuduh lagi yang kedua. Nah, yang kedua ini takdir. Nah, ini yang dikatakan ulama kita beda pendapat dalam masalah ini. Ala thoriqah ini ada dua pendapat. Satu, qala Abu Ishaq, kata Abu Ishaq Asy'ari, al-madhabu ma rawahul Muzani. Nah, al-madhabu pendapat yang kuat yang diambil oleh Al-Imam Muzani dan diriwayatkan oleh Ar-Rabi. Ar-Rabi ini anak muridnya Imam Syafi'i, penyebar luas mazhab Syafi'i. Rabi min tahrijihi, dari tahrijnya Rabi. Tahrij itu ada hasil penelitian dari Rabi. Li'ana ju'ila li tahqiqi zina. Li'an itu dijadikan untuk apa itu? Li tahqiqi zina wa wattaqad dan tahaq pokok zina hadir iqrar awi baina. Li'an itu diperintah untuk apa? Dijadikan atau diperintah untuk tahqiq zina, untuk meyakini terjadi apa?
zina. Waqad tahaqqaqa zina, dan telah ya terjadi zina. Dengan apa itu terjadi? Bil iqrar awil bayyinah. Jadi seseorang dituduh, kalau tuduhannya benar itu salah satu yang kedua, satu mengakui. Nah ini mengakui nggak perlu pakai saksi. Ya, al-iqrar sayyidul adillah, mengakui itu adalah dalil yang paling kuat. Satu, atau kalau tidak diakui oleh pelaku adanya apa itu tadi? Bayyinah, apa itu saksi? Saksi 4 orang. Ya. Kalau memang udah diakui atau ada saksi, nggak perlu apa? Lihat, nggak perlu apa? Lihat, itu boleh. Orang dituduh berzina, yang dituduh mengaku, atau ada 4 orang saksi, itu nggak perlu lihat, langsung aja yang dituduh itu dia apa ya? Dilacak, ya, langsung dilacak, enggak. Nah, ini nggak perlu apa? Ya, kalau tuduhan itu diakui oleh pelaku atau kalau dia nggak akui, yang nuduh itu apa? Mendatangkan 4 orang apa? Saksi. Bi'annal qasda bil li'an isqatu ma yajibu bil qatl. Karena tujuannya li'an itu mengumpulkan hukuman qadar. Hukuman apa? Nah, tapi kan apa itu dari masalahnya? Si suami tidak qadar tapi ditaksir. Nah, tapi apa itu? Suami menuduh istri berzina. Si suami nggak li'an. Si suami sudah diterah berapa? 80 kali dan bukan. Nah kemudian istrinya dituduh lagi. Jadi kenapa kalau dituduh lagi tidak dikatakan qadar? Karena syarat seseorang menuduh mendapat hukuman qadar kalau yang dituduh itu orang baik-baik. Karena sudah pernah melakukan tuduhan, berarti kan yang dituduh bukan orang baik-baik. Kalau yang dituduh bukan orang baik-baik, yang menuduh itu bukan qadar tapi apa ini? Ditakdirkan. Allah mengatakan innalladzina yarmunal muhsanat. Jadi orang yang menuduh diterapkan hukuman qadar 80 kali tambuhan, yang dituduh itu syaratnya apa ini? Orang merdeka, orang Islam, orang dewasa, dan orang baik-baik. Ya. Nah kalau ini terpenuhi, barulah yang dituduh itu hadu barang. Tadi apa ini? Kan tadi pertama dituduh berzina, lalu 2 kali, berarti ini yang dituduh bukan muhsanat lagi. Makanya suami yang menuduh 2 kali hukumannya bukan qadar, apa nih? Takzir. Nah, sedangkan li'an ini tujuannya untuk menggugurkan hukuman qadar, bukan hukuman apa? Nah, gitu. Baik. Wa ta'ziru hauna ala syar'i haqqillah ta'ala la ala qadar. Takdir yang diterima oleh suami yang menuduh 2 kali itu hanya sebagai hukuman hak Allah, la ala qadar, bukan qadar. Karena qadar itu kalau yang dituduh orang baik-baik, ini udah 2 kali. Li'annahu bil qadar lam yalhaq kama Allah. Karena kalau orang udah kotor dituduh, udah tidak lagi cemar, emang udah cemar kan? Jadi yang cemar itu kalau yang dituduh itu apa? Orang bersih itu cuma kalau mau udah pernah kan udah itu cuma. Makanya yang menuduh itu suami gak dikontak, cukup dikasih takdir, gak perlu diandalkan. Ya. Baik. Li'annahu bil qadar lam yalhaq kama Allah. Karena dengan sebab apa ya? Dengan mengkontak, menutup di istri yang sudah cemar, enggak ada cemar. Baik, wa qala Abul Hasan bin Qattan wa Abul Qasim ad-Darqi hiya ala qaulaini. Nah, itu masalah ini ada 2 pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, la yula'inu bimana. Jadi suami enggak perlu li'an kalau menuduh yang kedua kali. Itu tadi jelas sebenarnya cukup ditakdir saja. Nah, yang kedua yula'in. Karena ada 2. Yang kedua tetap saja suami kalau ingin bebas dari hukuman takzir itu kayak kan hukuman qadar. Walaupun ingin bebas dari takzir pun boleh apa? Nah, ini dia. Yang kedua, kalau kedua yulain, boleh suami melakukan li'an untuk membebaskan dirinya dari qadar, bukan hanya dari takzir, bukan hanya bebas dari apa? Dari qadar. Li'annahu
idza jaza ayulahina lidal itazid paman lam yaskut dinaha paling ayulahina bima sabata dinaha ulah. Alasan yang kedua tetap aja suami boleh lian. Alasannya apa? Karena kalau suami boleh lian untuk membebaskan dirinya dari takzir terhadap mereka yang dituduh berzina padahal belum tentu berzina. Nah, menuduh sesuatu yang memang sudah pasti berzina ya tentu lebih utama, yaitu alasan suami boleh melian membebaskan dirinya dari hukuman takzir. Ya, bukan hanya sekedar membebaskan diri dari kodam, dari takzir pun apa? Dari takzir pun boleh ya. Alasannya apa? Kalau suami diperbolehkan membebaskan dirinya dari takzir terhadap lam yasbut ya takzir kan yang belum pernah, yang belum apa? Yang belum tentu zinanya. Nah, diperbolehkan lian di masa batalnya yang memang sudah pasti zinanya lebih apa? Lebih lama. Jadi ada dua pendapat, apakah boleh lian atau tidak. Pendapat pertama bilang kalau menuduh istri yang tidak memenuhi syarat ihsan juga. Menuduh istri yang tidak memenuhi syarat ihsan, apakah suami boleh lian atau enggak? Gitu. Pendapat pertama nggak usah lian. Pendapat kedua boleh nih. Itu yang sebenarnya. Baik, akhirnya demikian maka berakhir masa-masa ini. Nanti dilanjutkan baru baru ma yulhaqu minan nasab wa ma la yulhaqu wa ma yajuzu nafsu bilian wa ma la yajuzu bilahi wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita baca hadis tauhid, mari sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga berkah bagi Allah Taala kita panjang dalam sehat agar selalu bertaufik hidayah serta iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan kos al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.